Selamat pagi adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Ibu Titin di sini. Bagaimana adik-adik di rumah? Apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah ada dalam keadaan baik. Begitupun Ibu di sini bersama dengan guru-guru sekolah minggu ada dalam keadaan baik. Ya, kita akan pagi ini kita akan mengangkat pujian. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, adik-adik di rumah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur dan mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami masing-masing ada dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati kebaktian pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah 3 bulan ini ya adik-adik ada di rumah. Bagaimana keadaannya? Bosankah? Ibu yakin adik-adik di sana udah berbagai macam cara untuk supaya tidak bosan. Adik-adik banyak melakukan hal, misalnya membantu mama di rumah, ya, membersihkan bersih-bersih atau apapun itu semua adik-adik sudah lakukan ya. Ada yang main TikTokan ya, ada yang main HP, pokoknya macam-macam. Ibu percaya itu semua untuk menghilangkan kejenuhan. Nanti tapi adik-adik ibu pesen, ibu ingatkan kembali bahwa ibu maksudnya ibu ini ingin mengajak adik-adik meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan ya. Jangan lupa itu adalah firman Tuhan yang harus kita
sering baca, karena itu membawa kita untuk hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Adik-adik, nah ada satu lagu yang menceritakan bahwa bagaimana sih adik-adik di rumah udah bisa ya membuka Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab, adik-adik ada suara tuh, suaranya srek gitu ya. Nah coba ada satu lagu yang mengatakan, ku buka Alkitab lalu ku baca, srek ya. Ku buka Alkitab lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Ku buka Alkitab lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Ya, adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan dan kita memuji Tuhan itu beda ya dengan yang jarang atau tidak pernah, apalagi ya. Kalau kita memuji Tuhan, membaca firman Tuhan itu ada rasa damai ya, damai sejahtera, ada sukacita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, itu akan membuat kita jadinya hati kita itu galau atau susah, atau bawaannya tuh marah-marah gitu ya adik-adik ya. Nah tetapi ibu menyarankan adik-adik membaca firman Tuhan ya. Apalagi dalam kondisi saat ini adik-adik ada di rumah tuh, coba baca firman Tuhan. Apalagi kalau misalnya adik-adik bisa tamat tuh satu Alkitab, waduh pokoknya adik-adik the best lah ya. Nah, adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan itu ada rasa sukacita di dalam hati kita ya. Karena Tuhan ada di tengah kita, ada di dalam hati kita ya. Kita akan nyanyikan pujian sungguh sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana. Oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan.
Aduh, adik-adik di rumah capek nggak nih? Ibu sampai sek. Ya, itulah Tuhan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti ada rasa sukacita dan senang. Walaupun kita ada di mana aja, di rumah bosan, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan pasti sukacita dan penghiburan pasti datang dari Tuhan ya. Karena Tuhan kita itu baik ya, adik-adik ya. Nah, Ibu juga ada satu lagu mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Ya baik, Ya baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya, itulah janji Tuhan. Tuhan berjanji pasti kalau adik-adik dekat dengan Tuhan pasti akan Ya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kita ya. Janji Tuhan, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Ya, adik-adik udah capek ya. Nah, saatnya untuk membacakan firman rasuli kita.
sikap yang baik ya adik-adik, seperti biasa di sekolah minggu. Berikan sikap yang baik. Ya, dalam kehitungan ketiga kita akan bacakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, selesai sudah ya adik-adik ya. Sebentar kita akan mendengarkan, ada drama adik-adik. Adik-adik siap mendengarkan, pasang kupingnya ya. Hai, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Tentu saja baik ya. Nah adik-adik, Kak Rina punya 3 tokoh yang berkaitan dengan pelayanan di Pulau Siprus. Nah adik-adik pengen tahu dong siapa ketiga tokoh kita pada pagi hari ini? Ayo kita akan perkenalkan. Nah yang pertama adalah Bapak Paulus. Halo adik-adik, selamat pagi. Yang kedua adalah Bapak Barnabas. Halo adik-adik, perkenalkan nama Bapak Pak Barnabas, senang bertemu adik-adik ya. Nah, tokoh kita yang ketiga adalah Bapak Gubernur Siprus. Halo adik-adik, saya Pak Gubernur Siprus ya. Halo, selamat pagi. Oke, adik-adik kita langsung saja ya mewawancarai 3 tokoh kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama Kak Rina akan bertanya kepada Bapak Paulus. Pak Paulus, bagaimana perasaan Pak Paulus saat melayani
orang-orang di kota Siprus. Waduh, perasaan ya. Campur aduk sih. Tapi ya ada menantang, tapi sukacita gitu. Karena di sana Pak Paulus bisa ketemu sama orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dan Pak Paulus beritakan bersama Pak Barnabas, dan mereka percaya Tuhan Yesus, rindu untuk mendengar firman Tuhan. Senang sekali. Ini nih Pak Gubernur nih, yang salah benar, satunya benar. jadi orang percaya, ya Pak ya? Ya, betul, Wah. betul. Nah, sekarang ke Bapak Barnabas. Oke nih, Pak Barnabas, apa yang membuat Pak Barnabas dan Pak Paulus melayani orang-orang di Pulau Siprus? Jadi gini nih Karina, waktu itu kan saya dan juga Pak Paulus dan murid-murid lainnya itu lagi berdoa dan berpuasa. Kita setiap hari berdoa dan berpuasa karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dikejar-kejar untuk mau dianiaya. Lalu kita berdoa, tahu-tahu suatu hari Roh Kudus berbicara kepada kami supaya saya dan juga Pak Paulus itu dikhususkan pergi melayani di Pulau Siprus. Nah, karena kami sudah mendengar jelas suara Roh Kudus, kami mau belajar taat sama suara Roh Kudus. Akhirnya ya saya dan Pak Paulus pergi ke Pulau Siprus untuk melayani. Gitu Karina. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak Paulus dan Pak Barnabas jauh-jauh datang dari Siprus memang oleh karena pimpinan Roh Kudus. Ngomong-ngomong nih Pak Gubernur, bagaimana waktu itu keadaan kota di Siprus? Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan keadaan dan letak kota Siprus. Coba lihat. Nah, di dalam gambar itu yang ada bintangnya itu adalah Pulau Siprus, ya, kota Siprus. Nah, kota Siprus ini terletak di timur laut timur yang berjarak kira-kira 70 km. Nah, di pulau ini terkenal dengan hasil tambangnya dan luar biasa. Dan Pak Barnabas ini dia adalah penduduk asli Pulau Siprus loh. Nah, begitu. Nah, Pak Paulus, boleh dong diceritakan bagaimana perjalanannya, kota mana saja yang sudah Pak Paulus injak atau ampirin. Ya, gitu. Ya. Silakan Pak Paulus. Oke. Adik-adik, menyambung sedikit tadi Pak Barnabas cerita, kami di Antioquia berdoa, berpuasa, habis itu dipimpin oleh Roh Kudus ke Pulau Siprus. Adik-adik bisa lihat tuh, di sana perjalanan kami berdua ke Pulau Siprus ya. Di situ kami lewat yang namanya Seleukia, lalu kami berlayar ke Pulau Siprus. Nah, di Pulau Siprus ini kami juga melayani di berbagai kota atau tempat, salah satunya kota Pafos. Nah, kita melayani di situ. Adik-adik boleh juga lihat nanti di peta, di situ ada beberapa kota yang kami layani di Pulau Siprus tadi. Itu adik-adik. Itu Karina pelayanannya. Mantap sekali ya Pak Paulus dan Pak Barnabas ini. Pak Barnabas, apa saja halangan dan tantangan yang dialami saat memberitakan Injil di sana? Jadi gini Karina, waktu kami sampai di Pulau Siprus, kami rencananya mau bertemu dengan Pak Gubernur. Tapi tahu-tahu ada ternyata temannya Pak Gubernur namanya Bar Yesus. Sering juga disebut namanya Elimas. Nah, Bar Yesus ya Karina bukan Tuhan Yesus, tapi Bar Yesus. Nah, si Bar Yesus ini pekerjaannya seorang tukang sihir. Kalau sekarang mungkin kayak dukun gitu, orangnya jahat. Dan dia juga disebut sebagai nabi palsu. Nah, itu tantangannya Karina. Lalu bagaimana? Nah, si Pak Bar Yesus ini dia coba menghalang-halangi kami supaya kami jangan sampai kepada Pak Gubernur. Kalau mau tahu lebih lengkapnya ceritanya, nih Pak Paulus nih yang berhadapan langsung dengan Pak Bar Yesus nih. Ayo Pak Paulus ceritain. Iya, saya inget-inget nih pelan-pelan ya. Wah, si Bar Yesus ini, tukang sihir ini, dia menghalang-halangi saya sama Pak Barnabas memberitakan Injil. Dan Pak Gubernur mau dibelokkan dari jalan Tuhan.
Nah, saya berhadapan sama dia. Saya tatap dia, saya bilang, Bar Yesus, kamu ya menghalang-halangi memberitakan Injil. Tuhan, tangan Tuhan pasti akan datang kepadamu. Wah, pada saat itu beberapa hari kemudian si Bar Yesus ini atau Elimas ini mengalami kebutaan. Setelah mengalami kebutaan, nah ini Pak Gubernur ini, dia semakin percaya dengan apa yang kami beritakan. Bahwa Injil Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Wah, puji Tuhan. Pengalaman pekebaran Injil yang luar biasa. Terima kasih Pak Paulus, Pak Barnabas, dan Pak Gubernur. Sama-sama, Karina. Boleh Sama. diminum ya airnya ya. Silakan, boleh. Terima kasih, Karina. Kisah ini membuat saya semakin yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mau dipimpin dan taat kepadanya. Oke deh, sampai jumpa kembali ya. Sama-sama, Karina. Dah, adik-adik semua. Jadi adik-adik di rumah, Tuhan Yesus menyertai Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Tantangan memang ada, tapi Tuhan kita memang dahsyat, mampu menolong Paulus dan Barnabas. Ayo kita belajar taat dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang pekabaran Injil di Pulau Siprus. Kita akan tutup wawancara kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Thomas. Mari adik-adik kita berdoa, puji nama Tuhan, bahwa janji Tuhan akan memenuhi orang percaya dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka menjadi saksi baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para rasul. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah memakai guru-guru sekolah minggu, telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik melalui pujian, melalui drama yang telah disajikan. Biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, demikian juga orang tua di rumah, biarlah diberkati semuanya oleh Tuhan. Kami rindu melalui anak-anak kami ini, Tuhan juga boleh memanggil mereka menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada, dan juga sampai di kemudian nanti biarlah ada yang terpanggil untuk menjadi hamba-hamba-Mu secara full time. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu adik-adik ya minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.